ke Pak Prabowo, karena ternyata kan Pak Prabowo menyukai Noel tuh, kan tadi disampaikan tuh sebenarnya orang ini menarik nih, iya. sayang ya, jadi mungkin dia merasa Pak Prabowo tuh dekat dengan dia, jadi dia merasa mungkin kebal gitu ya. Sama seperti pada saat dia dengan presiden sebelumnya. Tripartit itu melakukan pengawasan. Itu jadi ada di Belanda. Belanda dan Finlandia itu ada baik banget. Kemudian regulasi yang terkait dengan berhubungan kontak langsung dengan person to person itu dihapus. Yang di kantin-kantin itu nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. By digital aja. Ya. Sehat kan produksi bisa turun. Ya. Itu harusnya menjadi satu mutualisme ya, antara simbiosis mutualisme pengusaha dengan pekerja. Tapi sayang sekali pekerja itu masih dipandang sebagai beban, bukannya sebagai aset. Kalau Mas Hensat masih tidak setuju dengan harusnya solusinya adalah membentuk badan pengawas eksternal? Iya, menurut saya membentuk badan baru itu bukan solusi ya. Tapi kalau mau merombak setengah generasi di sebuah kementerian sih justru saya setuju gitu. Kementerian yang ngeluarin sertifikasi itu di audit aja. Pasti ada sultan-sultan lain tuh di kementerian-kementerian yang bisa ngeluarin sertifikasi. Kementerian yang boleh mengeluarkan sertifikasi audit itu harus diaudit. In terms of badan pengawasan Kementerian Kerja nggak perlu. Yang kuat untuk ngawasin Kementerian Kerja itu Serikat Buruh. Mengacu pada OSS, Online Single Submission, ya. Kamera CCTV bahwa banyakin lah. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Tentu saja kita harus bicara solusi. Meskipun solusi memang tidak semudah yang diucapkan, tapi harus kita upayakan. Bagaimana jadi Uni? Harusnya solusinya bagaimana? Ya, solusinya memang harus dilakukan secara komprehensif oleh Pak Menteri yang baru. Ya, kalau Pak Menterinya clear ya, dia harus mulai bersih-bersih. Dia harus mulai bersih-bersih, kemudian regulasi yang terkait dengan berhubungan kontak langsung dengan person to person itu dihapus. Yang di kantin-kantin itu nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. By digital aja, ya, semuanya by online. Sehingga itu membuat tingkat keinginan untuk melakukan pemerasan, ya kan, itu bisa diminimize ya dengan adanya semua proses pengurusan perizinan, sertifikasi dan lain sebagainya itu by online. Oke, by system sekarang. By system. Pengawas eksternal harus ada? Harus ada, tetap harus ada, karena memang itu bagian dari struktur ya di semua kementerian. Tapi saya tetap berharap, kalau saya punya harapan harus ada badan pengawas ketenagakerjaan. Kenapa? Karena di Indonesia ini hari ini kita sama-sama tahu yang namanya lapangan pekerjaan itu sangat sempit. Iya kan? Sementara rakyat Indonesia segitu banyak yang membutuhkan pekerjaan. Jadi begitu begitu pentingnya Kementerian Tenagakerjaan ini untuk kita lindungi bersama-sama karena dia merupakan regulator ya. Kita juga harus mengajarkan semua perusahaan menganggap pekerja itu aset bukan beban. Sehingga perusahaan bertanggung jawab terhadap tenaga kerjanya. Karena tenaga kerja ini juga menjadi aset bagi perusahaan untuk menaikkan produksi kalau dia sehat. Betul. Kalau dia nggak sehat kan produksi bisa turun. Ya. Harusnya menjadi satu mutualisme ya, antara simbiosis mutualisme pengusaha dengan pekerja. Tapi sayang sekali pekerja itu masih dipandang sebagai beban, bukannya sebagai aset. Kalau Mas Hensat masih tidak setuju dengan harusnya solusinya adalah membentuk badan pengawas eksternal? Iya, menurut saya membentuk badan baru itu bukan solusi ya. Tapi kalau mau merombak setengah generasi di sebuah kementerian sih justru saya setuju gitu. So artinya apa yang terjadi dengan Noel itu kan membuktikan bahwa ada cara memperkaya diri sendiri dalam sebuah kementerian ya. Jadi kalau menurut saya pemerintah aparat terkait ya, semua kementerian yang ngeluarin sertifikasi itu di audit aja. Pasti ada sultan-sultan lain tuh di kementerian-kementerian yang bisa ngeluarin sertifikasi. Memang pengusaha sebagai rakyat itu juga harusnya sih tertib administrasi aja ya. Tapi kalau dari ceritanya kasus Noel ini kan sebetulnya 275.000 bayarnya, tapi kemudian diminta sama kementerian 6 juta. Mau lagi dibayar sama si perusahaan itu ya. Itu kan
miris juga. Jadi kembali lagi Sylvia, kalau menurut saya semua kementerian yang boleh mengeluarkan sertifikasi audit itu harus diaudit. In terms of komunikasi politik nih Mas Hensat, karena itu ranah Anda ya, kurang apa lagi sebetulnya Presiden sudah retorikanya sudah banyak sekali untuk mengimbau jangan sampai ada korupsi, tapi kalau itu masih kejadian, apa yang masih kurang? Apakah karena retorikanya belum diterjemahkan ke dalam detail aturan dan segala macam sehingga akhirnya masih ada celah? Enggak, sebenarnya Presiden kan sudah ngasih tahu tuh, disangkanya pemerintahan saya bodoh gitu, disangkanya pemerintahan saya itu bisa disuap. Jadi artinya, menurut saya sih secara komunikasi politik Pak Presiden sudah oke. Hanya penerimaan dari komunikasi politik ke beberapa menterinya itu mungkin ada gap ya, terutama dengan Noel nih. Dia coba-coba aja ke Pak Prabowo, karena ternyata kan Pak Prabowo menyukai Noel tuh. Kan tadi disampaikan tuh, sebenarnya orang ini menarik nih, sayang ya. Jadi mungkin dia merasa Pak Prabowo tuh dekat dengan dia, jadi dia merasa mungkin kebal gitu ya. Sama seperti pada saat dia dengan presiden sebelumnya mungkin ya. Oke, baik. Bang Iqbal, jadi menurut Bang Iqbal, KSPI bagaimana solusi untuk menutup celah pemerasan? Badan pengawasan Kementerian Kerja nggak perlu. Yang kuat untuk ngawasin Kementerian Kerja itu serikat buruh. Jadi serikat buruh itu perannya bisa diperkuat untuk kemudian apakah melalui lembaga resminya tripartit ataupun sebagai sebuah serikat buruh. Pengalaman saya sebagai presiden KSPI, banyak hal-hal yang kami bongkar terhadap pengawasan-pengawasan yang menyimpang, terima uang, bahkan kita datengin itu di snakernya. Jadi peran serikat buruh yang kuat untuk mengawasi keberadaan Kementerian Tenaga Kerja menjadi bisa masuk. Buktinya saya bisa ngambil, saya bisa mengambil peran ketika ada pelanggaran. Saya ambil contoh peledakan di Morowali, semua diam, termasuk pengawas tenaga kerja. Kami datang ke Morowali, kemudian kami proses, kami minta aparat hukum bertindak, bisa tanpa DPR, tanpa pengawas tenaga kerja. Itu yang saya bilang, itu namanya Anda melakukan pengawasan publik. Nggak apa-apa serikat pekerja, serikat pekerja itu nggak bisa, sangat bisa, di luar kementerian, sangat bisa. Saya sudah melakukan serikat pekerja asal kuat. Nggak bisa. Asal serikat pekerjanya kuat. Karena sehingga serikat pekerja bahkan di Eropa, serikat pekerja di Eropa itu masuk di Dewan Ekosok. Dewan Ekosok itu yang dibentuk bersama tripartit itu melakukan pengawasan. Itu jadi ada di Belanda, Belanda dan Finlandia itu ada. Jadi sekali lagi, badan serikat pekerja ada yang jadi sultan nggak? Ini sultannya serikat pekerja nih. Jadi yang kedua yang harus dibubarkan itu adalah PJK 3, itu mainan pejabat. PJK 3 adalah PJK 3 itu perusahaan jasanya untuk melakukan sertifikasi, melakukan pelatihan. Tidak perlu ada lagi. Pejabat nggak perlu. Diganti oleh siapa? Balai Besar. Dulu itu namanya Balai Besar. Balai Besar yang dipunyai oleh Kemenaker dulu mempunyai peran, salah satunya adalah untuk melakukan pelatihan K3 dan juga memberikan sertifikasi. Kenapa dia bikin PJK 3? Karena dia kasih agen tadi ya ada apa tarif-tarif ya, tarif sekian 6 juta, 9, disitulah mereka main. Itu yang dilakukan oleh Bang Iqbal. Dan terakhir Bang Undang-Undang pemberantasan perampasan aset harus cepat disahkan oleh DPR dan pemerintah. Pertama dari sisi regulasi, Undang-Undang 170 harus direvisi lah. Dia nanti diintegrasikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru karena memang banyak hal yang diupdate. Kedua, tentang perizinan dan sebagainya mengacu pada OSS, Online Single Submission, ya. Kamera CCTV bahwa banyakin lah, ya. Artinya memang harus melalui online, ya. Itu kan yang diamanatkan di Undang-Undang Cipta Kerja, yang memang dalam pelaksanaannya nggak disetujui, nggak disukain lah. Nah, yang ketiga tentunya pengawasan eksternal itu dibutuhkan. Nah, memang kita sudah mengkaji ya bahwa pengawas eksternal itu nanti ditempati oleh tripartit. Jadi bagaimana LKS ini dinaikkan sebagai sebuah lembaga yang memang diisi asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah. Pemerintahnya itu bukan dari kementerian, dari kepolisian atau apa dan sebagainya, kejaksaan dan sebagainya. Yang dianggap tidak punya kepentingan ya. Sehingga di Eropa disebut Dewan Ekosok. Dan itu yang nanti bisa menerima masukan untuk melakukan, misalnya dia punya kewenangan untuk merekomendasikan dipecatlah, dimutasi dan sebagainya. Nah, itu yang memang bisa membuat iklim
lantai 7, tidak hanya lantai 7 ya, pengawas ketenaga kerjaan di provinsi. Baik, oke. Itu juga masih banyak persoalan. Sudah banyak sekali nih masukan-masukan yang hadir dalam forum ini, mudah-mudahan bisa didengar ya. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih Abang-abang dan juga Mbak Irma. Terima kasih. Pemirsa, korupsi K3 di Kemnaker bukan sekedar soal uang, tapi juga soal nyawa yang dipertaruhkan. Saat aturan dijadikan alat peras, keadilan pun ikut terkoyak. Jika ini dibiarkan, keselamatan pekerja hanya jadi jargon tanpa makna. Semoga itu tidak terjadi. Kontroversi, terima kasih sudah menyaksikan kontroversi. Kami akan kembali lagi minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Irma. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.